ないために勝つんだ。ギールさんと二人で赤座に。 Assalamualaikum. Jangan berkecil hati, lo nggak sendirian, Wak. Aku bukan wibu garis keras ya, cuma tahu aja, tapi bukan yang fanatik. Nonton Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, The Movie, Infinity Castle juga awalnya karena kebutuhan konten. Bermodalkan dengerin rekapan teman wibu yang ngikutin animenya dan nonton episode akhir season 3-nya. Loh, udah cukup itu aja? Tentu tidak, kawan. Persiapan selanjutnya adalah kesabaran ekstra. Ngerti dong rasanya nonton film dengan teater super sesak karena penuh dari atas sampai bawah ditambah euforia norak wibu ala yang sepanjang film komat kamit. Tahu dong nahan emosinya gimana? Yes, dan fakta menariknya lagi apa? Sekumpulan bocil tengil begadoh sama om-om 40-an tahun. Yes, me. Film ini nyemplung langsung ke arc pamungkas Demon Slayer. Buat fans garis keras, ini udah kayak janji surga lah. Buat penonton umum, bisa agak bikin bingung. Ceritanya ngikutin pertarungan terakhir para Hashira dan Tanjiro melawan Muzan di benteng Infinity Castle. Skala konfliknya udah mentok. Semua karakter penting turun tangan. Semua pertaruhan dipertaruhkan. Tapi di balik intensitas itu, ada catatan. Pacing film ini sering kehambat sama flashback. Ya, walaupun penting buat penokohan, kadang bikin tensi aksinya jadi turun. Dan buat lo yang nggak ngikutin animenya dari awal, ini bisa kerasa kayak lagi baca komik di halaman terakhir, tapi nggak tahu bab sebelumnya nyeritain apa. Objektifnya gini, kualitas animasinya gila sih. Bener-bener ngebuktiin duit, tenaga, sama teknologi buat bikin adegan pertarungan yang sekelas sinema kelas atas. Gerakannya fluid, efek cahayanya detail, koreografi tarungnya bikin ngeri sekaligus beautiful. Ini bukan sekedar anime di layar lebar, tapi level presentasi yang bisa ngasih malu film CGI produksi ratusan juta dolar kalau mereka ceroboh. Tapi justru di situ tarik ulurnya. Seindah apapun visualnya, kalau lo sendiri nggak punya ketertarikan emosional sama karakter yang ada di anime ini, ada momen yang berasa jadinya overkill. Kayak lagi ditabrak pesta kembang api, tapi kok nggak tahu siapa yang lagi ulang tahun. Jadi visualnya bisa bikin kagum, tapi narasinya tetap jadi faktor penentu apakah kau ikut kelelep nggak, atau cuma duduk terpana tanpa ada rasa sama sekali. Dan jujur saja, experience ketika nonton film ini ternyata banyak yang FOMO, Wak. Yang nggak tahu apa-apa cerita filmnya, dan ya udah yang penting nonton aja karena rame. Di Indonesia, Infinity Castle bukan sekedar film, tapi udah naik kelas jadi ajang siapa cepat dia dapat. Kau bayangin lah, sebelum tayang massal 15 Agustus kemarin, sempat ada tuh penayangan terbatas fans screening eksklusif. Dan tahu nggak harga tiketnya? Nggak main-main, mulai dari 200.000 sampai 750.000 dengan bundling eksklusifnya. Mahal, jelas, tapi ludes juga. Iya, habis disikat penggemar, Wak. Dan di titik ini, nonton anime bukan lagi sekedar konsumsi hiburan, tapi status sosial. Kalau lo hadir di acara sepremium itu, seakan-akan lo jadi bagian inner circle fandom yang lebih spesial dibandingkan sekedar penonton reguler. Dan setelah itu, presale tiket regulernya juga langsung disapu bersih. Bahkan momen scalper yang ngejual double hingga triple harganya. Gila loh. Fenomena yang mirip kali pas kau lagi rebutan K-pop konsernya Blackpink atau mungkin konser Coldplay kemarin. Harganya naik bukan bikin kabur, tapi justru bikin orang makin ngotot pengen ikut. Jadi buat orang, hype Infinity Castle ini bukan cuma soal cerita Tanjiro melawan Muzan, tapi FOMO, ketakutan ketinggalan momen jadi bahan obrolan semua orang. Sayangnya, dampak sampingnya kerasa. Fans sejati yang udah ngikutin dari season awal, kesusahan dapat tiket normal. Ya, sekarang sih udah nggak lagi ya. Sementara penonton awam yang penasaran malah mundur. Karena harga tiketnya emang nggak masuk logika. Ya, yang ratusan ribu tadi ya. Tapi sekarang kan udah tiket reguler yang dijual. Dan di sini kelihatan jelas, kesuksesan Demon Slayer Infinity Castle itu diukur bukan sekedar dari kualitas filmnya, tapi seberapa kuat film ini bikin orang rela bayar mahal demi merasakan jadi bagian dari sejarah layar lebar.
Yang menariknya, mayoritas penonton film ini justru bukan hardcore otaku. Data Jepang aja nunjukin lebih dari separuh audiensnya adalah perempuan, dan banyak yang datang bareng keluarga. Itu di Jepang. Artinya, Infinity Castle ini berhasil loh nembus batasan kalau anime buat komunitas tertentu jadi film blockbuster yang bisa ditonton semua orang. Ini poin penting, karena jarang banget film anime bisa bikin bioskop penuh dengan spektrum penonton seluas ini. Dan di sisi lain, ini juga ngebuka obrolan serius loh. Apakah hype ini lahir dari kualitas filmnya atau dari momentum global doang yang sudah dibangun bertahun-tahun? Dan kalau kau baru masuk tanpa modal fandom, pengalaman nonton kau mungkin lebih ke wow ini keren banget. Ya, kalian akan mengeluarkan kata-kata itu, tapi nggak sampai ikut hancur, nangis, terkesima gitu bareng Tanjiro. Nggak seperti itu. Jadi sensasi itu ada, tapi kedalaman emosinya tetap milik mereka yang udah lama ngikutin anime ini. Dan jangan berkecil hati kalau kalian tidak mengerti sama sekali experience sesungguhnya dengan menonton Demon Slayer Infinity Castle ini. Kalau kita mau kritis, Demon Slayer Infinity Castle ini juga buka mata soal sisi gelap industri anime global. Produksi sebesar ini bisa lahir karena sistem studio Jepang yang terkenal all out alias ngerjain sampai titik darah penghabisan. Animatornya sering dikejar deadline, lembur sampai pagi. Bahkan ada yang kerja lebih dari 300 jam sebulan, dan yang parahnya lagi gaji mereka rata-rata cuma sekitar 200-500 yen per frame. Sekitar belasan ribu. Kok bayangin coba, bikin satu adegan 10 detik aja bisa berhari-hari, tapi duit yang dibawa pulang nggak sebanding sama capeknya. Nah, fans sering terpesona sama hasil akhirnya, tapi jarang pernah mikirin ongkos kemanusiaan di balik visual seindah itu. Ada kasus loh, animator muda yang drop out karena stres, bahkan ada berita soal animator yang sakit parah gara-gara terlalu banyak bekerja. Studio besar kayak Ufotable aja bisa ngasilin visual spektakuler, tapi sistem kerjanya tetap keras loh. Long shift, tidur di kantor, tenggang waktu nggak kenal ampun, gila lah. Apalagi sekarang anime udah berubah jadi mesin global bernilai miliaran dolar kan. Demon Slayer Infinity Castle jelas salah satu produk paling sukses. Tiketnya sold out, merchandise-nya laku, streaming internasionalnya ditunggu. Tapi di balik semua angka itu ada ribuan pekerja kreatif yang mungkin gak dapat bayaran layak. Ironisnya, makin viral, makin banyak duit yang masuk, belum tentu kondisi para pekerjanya ikut naik kelas. Jadi kalau kau nonton film ini dan merasa kagum, gak ada salahnya juga ingat, di balik gemerlap Infinity Castle ini ada dunia industri yang keras, penuh dengan tekanan, dan seringkali nggak manusiawi loh, Pak. Kesimpulan, sebuah event bukan sekedar film. Dari kacamata orang yang bukan wibu, Demon Slayer Infinity Castle jelas lebih dari sekedar film anime biasa. Ini adalah event budaya, bikin bioskop rame, bikin media sosial gaduh, bikin pasar gelap tiket hidup lagi, bikin orang yang tadinya nggak peduli sama anime jadi penasaran. Secara visual dan teknis, sulit untuk nggak ngasih respect sama film ini. Secara narasi tetap ada kelemahan, terutama buat penonton baru. Tapi sebagai fenomena, ini salah satu momen layar lebar paling besar di tahun 2025 ini. Dan yang paling penting adalah, lo nggak perlu jadi wibu buat ngikutin kalau film ini memang spektakuler. Tapi kalau lo jadi ikutan FOMO karena semua orang lagi bahas ini, well, itu bukti kalau Demon Slayer Infinity Castle udah berhasil melampaui sekat komunitas dan jadi bagian dari budaya pop global. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video Spotlight ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka, klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya, biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau begitu aku Zain pamit undur diri, terima kasih, tetap positif dan jangan lupa bahagia.